Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Islam dan Kebudayaan Melayu Nusantara, pengarang Muhammad Asyubli, penerbit Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Tempat dan tahun terbit Jakarta 2018, tebal buku 320 halaman, terdiri dari 8 bab. Saya akan membahas bab 5 tentang model kepemimpinan dan politik orang Melayu. Saya Nadila Jupitasari, Hukum Tata Negara A, dengan NIM 12-12-04-2549, mata kuliah studi Al-Quran. Dengan dosen pembimbing Dr. Muhammad Asyubli, SHI, MSI. Model kepemimpinan dan politik dalam tradisi Melayu. Satu sumbangan terbesar kebudayaan Melayu turut mewujudkan dan membentuk jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Tak berlebihan apabila akhirnya kebudayaan Melayu disebut sebagai akar jati diri bangsa ini. Pengaruh Melayu bagi bangsa Indonesia pada umumnya meliputi banyak hal, di antaranya adalah khazanah dalam budaya politik. Kepemimpinan Melayu yang biasa disebut Melayu Tua terdiri dari pemangku adat sebagai pemimpin formal di samping tokoh tradisi seperti dukun sebagai pemimpin informal. Tetapi setelah berkembangnya zaman, kebudayaan Melayu yang disebut Melayu Muda membentuk guru beberapa kerajaan Melayu. Dengan dasar Islam, maka muncullah pemegang kendali kerajaan yang disebut raja, sultan, dan pertuah. Kehadiran Islam juga telah menampilkan cendekiawan yang disebut ulama. Dengan demikian, kehidupan Melayu muda ini dipandu oleh raja atau sultan, ulama, pemangku adat, dan tokoh tradisi. Etika penguasa Melayu diturunkan dari konsep-konsep Islam. Hal ini dikarenakan Islam identik dan tidak dapat dipisahkan dengan Melayu. Nuansa Islam sangat kental mewarnai pola pemerintahan dalam budaya Melayu. Sebuah kitab mahakarya budaya politik beradab Melayu adalah Taj al-Salatin, Mahkota Raja-Raja, karangan Bukhari al-Jauhari pada tahun 1630. Kitab Taj al-Salatin memberi sumbangan penting bagi pembentuk tradisi dan kultur politik Melayu dengan memberi rincian tentang syarat-syarat menjadi raja, mencakup syarat-syarat bersifat jasmani dan rohaniyah. Berdasarkan Taj al-Salatin ada 10 sifat raja atau pemerintah yang baik. 1. Tahu membedakan yang baik dan yang buruk. 2. Berilmu. 3. Mampu memiliki menteri dan pembantunya dengan benar. 4. Baik rupa dan pekertinya supaya dikasihi dan dihormati rakyatnya. 5. Pemurah. 6. Mengenang jasa orang tua atau tahu balas budi. 7. Berani. Jika berani maka pengikutnya pun akan berani. 8. Cukup dalam makan tidur supaya tidak lalai. 9. Mengurangi atau tidak berfoya-foya atau tidak bermain-main dengan perempuan. 10. Laki-laki atau raja perempuan boleh dilantik jika tidak ada pemimpin dapat diganti karena sebab 1. Indok monahun sakit non Indo mungkinkan sihat lai. Disobut urang jua indok buka tanam sakit menahun sehingga tidak dapat beraktivitas. 2. Hilang Indo tontu rimbonyo, hilang yang tak tahu rimbanya. Indo bukan cakap so patah. Pergi tak menyebut arah tujuannya. Pindah non Indo boso butan, pindah tak berkabar. Koba tido borito, tido, kabar berita tak terdengar lagi. Surek pun tido, sepucuk surat pun tidak ada. Bak batu jatuh ko lubuk dalam bagaikan batu jatuh ke lubuk yang dalam alias hilang. 3. Uko sudah janjian sampai maknanya meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Orang-orang Melayu di Indonesia kini merindukan sosok pemimpin berkarismatik, sosok pemimpin yang berwibawa, bersahaja, dan sangat dekat dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam khazanah Melayu. Kebersahajaannya dapat dilihat dari sikap berjalan yang terbungkuk-bungkuk, naik kendaraan sepeda yang buruk,
dan masih banyak lagi. Pemimpin dalam konsep Melayu bukanlah berada di belakang sehingga ia ditinggalkan, tetapi di tengah-tengah rakyatnya. Relevansi kepemimpinan tradisi Melayu dalam konteks kepemimpinan kekinian. Dalam penerapannya, kepemimpinan yang baik justru tidak dihasilkan oleh satu macam tipe kepemimpinan tertentu, melainkan oleh kemampuan untuk tahu kapan menggunakan tipe kepemimpinannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin, yang membuat dua hal yang pokok, yaitu pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntut, dan juga menunjukkan atau mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Sejarah Melayu juga banyak mencatat kearifan kepemimpinan dalam perspektif budaya Melayu di tengah krisis kepemimpinan yang melanda negara Indonesia. Sebenarnya, tradisi budaya Melayu sejak dahulu telah menawarkan model kepemimpinan yang kiranya pas untuk Indonesia di tengah masalah yang kerap dihadapi saat ini. Model kepemimpinan tradisi Melayu kini disederhanakan dengan istilah model kepemimpinan transformasional. Di era kontemporer, kepemimpinan transformasional berkaitan dengan nilai-nilai yang relevan bagi proses pertukaran atau perubahan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam pendapat lain, kepemimpinan transformatif didefinisikan sebagai pemimpin di mana para pemimpin menggunakan karisma mereka untuk melakukan transformasi dan merevitalisasi organisasinya. Para pemimpin yang transformatif lebih mementingkan revitalisasi para pengikut dan organisasinya secara menyeluruh ketimbang memberikan instruksi-instruksi yang bersifat top-down. Menurut Yamarino dan Bass 1990, pemimpin transformasional harus mampu membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Yamarino dan Bass 1990 juga menyatakan bahwa pemimpin transformatif mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasikan bahwa dengan cara yang intelektual dan menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya. Jadi kesimpulannya, pengaruh Hindu, Buddha, dan dalam tradisi Melayu memudahkan seiring dengan masuknya ajaran Islam melalui jalur perdagangan. Dunia Melayu pun mulai berganti dengan Islam sebagai suatu otoritas spiritual, politik, pengetahuan, kebudayaan, dan terutama perdagangan. Islam mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, mempengaruhi seluruh kehidupan orang Melayu. Dalam kehidupan sehari-hari, Islam menjadi sumber panutan yang penting dan menjadi identitas orang Melayu sejak saat itu. Keterpautan Islam dengan Melayu secara geografis dan politis adalah hal yang tidak terelakkan sehingga jaringan keislaman di semenanjung Sumatera dan Jawa memang tergantung dengan dunia Melayu. Sejarah telah membuktikan kepemimpinan raja-raja masyarakat Melayu pernah mengalami masa gemilang perdagangan yang dijalankan masyarakat Melayu mampu merambahkan berbagai belahan dunia pada masanya, bahkan pada era Sultan Iskandar Muda berkuasa di Aceh.
Kerajaan Aceh termasuk dalam 5 kerajaan terbesar di dunia. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Melaka, dan Demak tak dapat dipungkiri menjadi tonggak kebesaran rumpun Melayu. Tidak dinafikan bahwa kepemimpinan tradisi Melayu saat itu memiliki jati diri yang kuat, mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan, berdaya tahan tinggi, dan berperan aktif dalam kesinambungan kehidupan bangsa. Sejarah Melayu juga banyak mencatat kearifan kepemimpinan dalam perspektif budaya Melayu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.